Indonesia tidak datang tiba-tiba. Kita mempunyai sejarah panjang di mana demokrasi dan kesejahteraan itu sudah pernah ditunjukkan oleh nenek moyang kita. Demokrasi bukan konsep yang kita impor. Dan kita boleh kemudian berpegang bahwa di mana demokrasi ada, disitulah janji kesejahteraan bisa diwujudkan. Saya mau merujuk kepada sejarah kerajaan Majapahit dengan di Sriwijaya. Misalkan asas musyawarah untuk mufakat. Itu sudah dilaksanakan di zaman Majapahit dengan mengambil keputusan yang perwakilan-perwakilan dari mitra-mitra kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah Majapahit itu diajak bicara isu-isu strategis yang ada di Majapahit untuk kemudian diputuskan. Yang kedua adalah tentang partisipasi masyarakat. Nah, di dalamnya ada kelompok sipil yang kuat untuk berperan. Sudah ada semacam asosiasi petani, asosiasi pedagang, asosiasi perempuan. Jangan lupa ya, di zaman Majapahit mereka menggunakan konstitusi yang berlaku seperti KUHP, namanya Negara Kertagama. Nah, di situ dinyatakan bagaimana posisi perempuan, dijamin kesetaraannya, dan diberikan sanksi-sanksi sosial yang luar biasa apabila ada tindakan-tindakan yang melecehkan kepada perempuan. Asas demokrasi yang lain adalah pembagian kekuasaan. Saya lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk itu kategorinya negara otonomi khusus karena dibebaskan dari pajaknya atau disebut perdikan ya. Dan kita punya banyak contoh wilayah-wilayah perdikan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan di wilayah-wilayah Bali. Dan ini yang kemudian dipraktekkan, diadopsi, dan dijuduli dengan nama otonomi daerah saat ini. Nah, yang berikutnya mungkin yang juga sangat penting, penegakan hukum. Nah, kita mendengar jauh sebelum Majapahit, ada Ratu Sima di Jepara yang anti korupsi dan luar biasa adilnya. Bahkan anaknya sendiri ketika ditengarai, bukan mencuri, hanya ditengarai menggeser barang yang bukan miliknya sendiri. Keberadaan kemitraan bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia karena terlahir right after ya dengan gerakan reformasi, di mana di dalam reformasi itu yang dengan tegas saya nyatakan semua sejarah Indonesia ternyata penggeraknya pemuda. Bukan tentara, bukan juga elit. Kontribusi kemitraan di awal-awal reformasi, kita melakukan penataan hukum dan reformasi supaya tidak kehilangan roh hukumnya, yaitu keadilan. Kemudian kita juga mengawal demokrasi melalui pembagian kekuasaan, kalau istilahnya waktu itu adalah otonomi daerah, seperti yang dilakukan zaman Majapahit, yang tujuannya sebetulnya intinya sama, bagaimana memastikan kesejahteraan rakyat sebagai pemilik kekuasaan sipil dikuatkan melalui perempuan, kemudian juga melalui kelompok masyarakat adat, kelompok minoritas, dan suaranya kemudian terdengar oleh kita dan bahkan diakomodasi dan kemudian menjadi beneficiaries dari proses pembangunan itu melalui program-program yang harus inklusif. Alhamdulillah inklusivitas ini kemudian menjadi tema sentral dari Astacita Pak Prabowo ya. Kemitraan akan melanjutkan dengan upaya-upaya untuk menjaga demokrasi, menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan demokrasi tadi, dan kemudian juga memastikan supaya kelompok-kelompok yang tercecer ini tidak tertinggal dan bisa menjadi subjek juga di dalam proses demokrasi tersebut. Dan yang kita harapkan adalah kelompok-kelompok ini dikuatkan juga, karena kemitraan sejak awal juga melakukan penguatan-penguatan kelompok sipil sehingga mereka mampu untuk berpartisipasi secara efektif dan bahkan bisa ngontrol, karena
Kalau kemudian hanya partisipasi, kemudian tidak bisa mengontrol, ini bisa juga bisa keluar rel ya dari pelaksanaan governance dalam pembangunan. Dan yang paling penting saat ini adalah memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan sudah terlibat pada pembangunan dengan skema MDGs, dan ketika skema yang dikeluarkan PBB ini dikembangkan menjadi SDGs, kita juga akan terlibat di dalamnya. Tantangannya adalah bagaimana merangkul milenial, Gen Z, Gen Y yang merupakan merupakan pemilik ya, karena mereka komposisi terbesar dari penduduk ini tidak tertinggal karena mereka sangat signifikan dan wajah maupun keberhasilan dan bahkan kemampuan kita bertahan sebagai bangsa ini memastikan supaya mereka inilah yang pegang peranan, tapi juga memastikan mereka mempunyai kualifikasi emas supaya di tahun 2045 ketika kita masuk kepada 100 tahun Republik Indonesia, mereka berperan maksimal dan tidak kemudian bahkan menjadi beban. Saya Eva Kusuma Sundari, saya eksekutif board dari kemitraan, mengajak dan mengundang semua lapisan masyarakat, baik yang ada di government, baik yang ada di sipil, dan terutama di kelompok pemuda dan kelompok minoritas untuk bersama-sama terlibat di dalam pembangunan ini karena Republik ini adalah milik kita bersama. Pastikan pembangunan berjalan untuk menjamin keberlanjutan secara akuntabel dan berintegritas.